Shalom Bapak Ibu. Nah, selamat bulan baru ya, bulan Juni. Kita sudah setengah tahun loh ya. Kemarin perasaan masih selamat Natal ya. Di bawah masih ada ornamen-ornamen Natalnya juga ya. Selamat Natal. Sekarang sudah setengah tahun ternyata. Saya bersyukur ya kita masih bisa hadir pada pagi hari ini. Minta G. Ya. Saya senang sekali nyanyi lagu ini. Saya mau ngajak kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Anak Allah. Namanya siapa? Yesus namanya. Dia mampu apa? Menyucikan. Yang sakit dengar, yang sakit dengar. Menyembuhkan. Percaya, amin. Amin. Bahkan dia telah mati, bahkan mati. Oh haleluya. Menebus dosaku. Yang merasa sendiri, merasa kesepian, kubur kosong. Dengar, yang sedang merasa kesepian, engkau enggak sendiri lagi. Katakan, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Yang merasa besok masa depannya suram, dengar, ada ada hari esok. Sebab dia. Yang masih khawatir, yang masih ragu, kuatlah. Oh haleluya. Karena apa? Karena aku tahu ya Tuhan, gang hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bapak Ibu yang merasa masa depannya gelap, yang merasa kapasitasnya sudah bisa hancur seharusnya. Kapasitasku Tuhan gak bisa menjadi jawaban untuk masa depanku. Semua strategiku habis. Semua cara-caraku sudah habis Tuhan, udah gak ada bahan lagi di kantongku. Ada berita baik hari ini. Masih ada Yesus. Biasanya Yesus gak dapat bagian di dalam rapat-rapat kita, rencana-rencana kita. Wah, gak usah diikut sertakan dalam rencana-rencana kita. Ajak orang-orang pintar, ajak orang-orang berduit. Yesus gak usah. Ternyata Yesus adalah sosok utama dalam hidup kita. Anak Allah. Namanya siapa? Yesus namanya. Menyembuhkan. Menyuci. Oh, aku kasih jempol untuk sorga, untuk pribadi ini. Bahkan dia rela bela-belain saya dan engkau. Tebus dosaku. Kubur kosong. Masih ada harapan buat kita. Ikan dia hidup. Yang merasa gak punya masa depan, katakan, sebab dia hidup. Sebab dia, aku punya masa depan. Cerah masa depanku. Terjadi sesuai dengan kata-katamu di dalam nama Yesus. Ya, ku tak gentar
tak gentar karena aku sangat tahu. Ku tahu Dia ada di depan kita. Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang putus asa, yang merasa wah hidupku apa sih, bahkan mau merusak dirinya, nggak ada nilai hidupnya. Dengan rokok, dengan narkoba, udah aku rusak aja. Dengan seks bebas, dengan hal-hal yang destruktif. Karena apa? Sudah nggak berharga nilai hidupku. Ketahuilah hidupmu itu senilai dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bulan ini temanya adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Kita buka Mazmur 37 ayat 5 cepet aja. Beri tepuk tangan yuk buat Ruce. Oke, Mazmur 37 ayat 5. Bapak Ibu yang butuh pembelaan Tuhan, Bapak Ibu yang butuh oksigen di dalam kehidupannya, Bapak Ibu yang butuh mujizat, baca 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan kurang keras, Dia akan amin, terjadi sesuai dengan imanmu. Kuncinya 2. Apa? Menyerah dan percaya. Tema bulan ini. Menyerah dan percaya. Kalau kita tidak menyerah, kita tidak percaya, Tuhan tidak bertindak. Bapak Ibu, saya ulangi, kalau Bapak Ibu tidak menyerah, kalau Bapak Ibu tidak percaya, Tuhan tidak bertindak. Tuhan tidak mengerjakan mujizat. Tuhan tidak membuka pintu. Tuhan tidak melakukan perbuatan besar. Saya baca satu pasal ini. Percaya dan menyerah. Bulan ini kita akan belajar banyak bagaimana kita harus berserah, kita harus percaya. Tetapi dalam pasal ini saya baca bagaimana sih karakteristik orang yang bisa percaya dan orang yang bisa menyerah. Saya ajak kita baca di ayat 11-nya Pak Hendro. Ini adalah karakteristik orang yang percaya dan orang yang menyerah. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Karakteristik orang yang bisa menyerah, orang yang bisa percaya adalah orang yang rendah hati. Apa Bapak Ibu? Rendah hati. Ayo koreksi yuk, saya Bapak Ibu, saya rendah hati gak? Saya coba cari ciri orang rendah hati secara psikologis. Mudah mengakui kesalahan. Apa Bapak Ibu? Mudah mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jika Bapak Ibu melihat orang yang mudah meminta maaf, mudah mengakui aku salah, itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati mensyukuri apa yang dimiliki. Kelola apa yang ada dengan sungguh-sungguh. Itu adalah salah satu ciri orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Terakhir, orang rendah hati adalah bersedia menerima saran dan kritik. Apa Bapak Ibu? Orang yang sombong gak mau menerima. Apa Bapak Ibu? Tidak mau menerima. Orang sombong tidak mau menerima saran dan kritik. Mungkin bisa dinasihati tetapi tidak mau berubah. Itu orang yang
sombong. Beberapa hari lalu saya makan di sebuah depot. Saya makan sebuah depot, ternyata depot itu bukan milik orang itu, tetapi milik seseorang, tetapi gerobaknya dititipi di rukonya. Ya seorang paman ya, ada susu-susu jadi pembawa minuman. Jadi dia yang punya ruko, dia membuat minuman untuk yang makan di warung itu. Yang punya warung bilang gini, om ini dulunya adalah bos besar percetakan se-Surabaya. Sukses. Terus bapak ini cerita ke saya. Bapak ini loh, masakannya saya kritik, saya marahin terus. Jadi seenak ini katanya. Dia memberikan saya sebuah nasihat penting. Ya. Nyoh mau sukses gak? Gimana Su? Berterima kasihlah kalau dimarahi. Berterima kasihlah kalau dikritik, dibilang. Dibilang saya kalau dimarahi, Nyoh, saya akan berterima kasih sama orang yang memarahi saya. Karena produk saya, karena pelayanan saya bisa saya perbaiki. Berbahaya kalau pembelimu, orang yang memakai jasamu itu tutup mulut. Itu sangat berbahayanya. Lebih baik engkau menerima marahan, cacian, engkau bisa memperbaiki dirimu daripada berdiam diri. Sangat bahaya. Bapak Ibu, kalau Tuhan sepertinya diem kok hidupku flat aja, aman-aman aja, hati-hati. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau ditegur Tuhan melalui peristiwa, melalui kejadian, melalui firman Tuhan. Berterima kasihlah karena Tuhan masih mengasihimu. Kalau semuanya tampak tenang, gak ada apa-apa, sepertinya hidupku ini adalah hidup yang aku jalani seorang diri. Hati-hati dengan engkau. Hati-hati di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukurlah kalau masih ada yang mengingatkan. Bersyukur seperti Bapak tadi bilang. Artinya apa? Kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya Bapak Ibu ya. Daripada diem-diem tahu-taunya ujung-ujungnya dipecat. Ya, kalau beberapa waktu lalu ada menteri yang didiemin aja sama presiden tahu dipecat. Saya suka kalau melihat ada menteri dimarah-marahi, ditegur. Karena Pak Presiden tuh sayang dengan menteri itu Bapak Ibu. Ingat gak Bapak Ibu? Seperti itulah Tuhan. Jadilah orang yang rendah hati. Itu ciri orang yang percaya dan berserah. Kata Ibrani untuk kata rendah hati ini saya cari, coba saya riset. Dia memakai kata wa'anawim. Ini adalah artinya adalah lemah lembut. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5. Ayat 5. Pak Hendro, minta tolong. Matius 5 ayat 5. Yesus mengatakan ini sama seperti di dalam Mazmur 37. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Di sini siapa yang lemah lembut? Ada satu orang contoh di Alkitab yang lemah lembut. Siapa namanya? Tahu nggak? Siapa? Musa. Kita buka di Bilangan 12 ya. Bilangan 12 ini kalau ada kata bilangan angka takut ya orang-orang yang matematika. Kanita, 7 dikali 2 berapa? Loh gimana sih 7 kali 2 berapa? Hah? 14. Nah, kalau 7 dikali 3 21. Sekarang kalau 7 dikali 102. 7 kali 102 berapa? Gampang toh. 714, mudah ya kan. Oh ya, orang kalau misalnya orang Indonesia kalau misalnya ada angka itu takut ya. Tapi kalau melihat angka di ATM seneng ya. Coba kita lihat Bilangan 12 ayat 3 Pak Hendro.
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari siapa aja? Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lebih lembut dari saya, lebih lembut dari Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat samping kiri kanannya, wajahnya lembut gak? Lembut bener. Mono kok lembut. Gini Bapak Ibu ya, mosok sih Musa itu lembut? Bukankah Musa itu pernah membunuh orang Mesir? Membunuh itu pekerjaan orang lembut atau orang kasar? Tapi Tuhan bilang lembut. Aneh Tuhan ini, kriteria lembutnya Tuhan itu beda. Musa pernah bukan melempari batu, melempari 2 loh batu ke bangsa Israel pada saat mereka menyembah lembu emas. Marah luar biasa Musa. Apa Musa bisa dibilang orang yang lembut, Bapak Ibu? Dia kalau misalnya buang batu, loh batu itu, kira-kira buangnya, ya gitu ya. Wah, kenapa aku marah gitu atau, gitu. Pasti dengan emosi ya kan. Musa tuh enggak 2 loh batu dilipat-lipat terus jadi burung-burungan gitu, enggak. Dilempar sampai semuanya ada prahara di bawah itu, dihukum Tuhan. Apakah Musa seorang yang lembut? Kok bisa kayak gitu sih marah? Pada saat Tuhan diprotesi oleh bangsa Israel, aku haus, aku butuh boba, gitu ya. Musa marah gak? Marah Musa. Akhirnya apa Musa? Dipukul batu itu. Marah Musa itu. Kok dibilang Musa itu lembut? Pada saat bangsa Israel memasuk Midian, Musa bilang begini, semua orang dibunuh. Gak ada satu pun yang sisa, anak-anak kecil, dewasa semua dibunuh. Nyatanya apa Bapak Ibu? Begitu pulang tentara Israel, yang wanita-wanita dibawa bangsanya itu ke bangsa Israel. Loh, Musa marah besar ditulis. Kenapa masih bawa tahanan masuk ke dalam bangsa Israel? Bukankah justru ini dulu membuat bangsa Israel itu menjadi penyembah berhala perempuan-perempuan ini? Marah besar. Tetapi Tuhan tetap melihat bahwa Musa adalah orang yang paling lembut, Bapak Ibu. Saya mencatat alasan, mungkin ya saya menduga alasan Musa itu disebut orang yang lemah lembut. Pertama, Musa rendah hati di hadapan Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, aku gak pantas engkau utus untuk menyelamatkan, membawa keluar bangsa Mesir. Karena aku gak pantas, aku gak pintar ngomong, gak pintar berbicara. Bapak Ibu tahu gak, Musa pada saat di Mesir, dia mengecap pendidikan terbaik di Mesir. Secara organisasi, secara manajemen dia belajar. Tapi dibilang aku gak pantas, itu kerendahan hati. Itulah Musa. Yang kedua, Musa difitnah, diserang oleh saudaranya sendiri, Harun dan siapa? Miriam. Musa melawan enggak? Musa apa yang diperbuat? Dia datang ke Tuhan, dia bilang, Tuhan ku ampuni 2 orang ini. Ku ampuni Miriam dan Harun. Tolong jangan bunuh dia istilahnya. Akhirnya Tuhan hanya membalas dengan memberikan kusta. Aturan udah lenyap itu, Harun dan Miriam. Tapi karena doa Musa, dia mendoakan. Kalau Bapak Ibu difitnah, kira-kira gimana? So pasti ngomong, wah langsung ambil kunci sepeda motor, disamperi kan, langsung bawa apa? Kayak kapiten bawa apa? Pedangnya pendek apa panjang? Panjang, kalau perlu 3 meter ya kan, buat mengukur kamar gitu kan. Tapi Musa datang kepada Tuhan, dia mengampuni. Bapak Ibu yang disakiti,
Bapak Ibu yang merasa teraniaya, Bapak Ibu yang merasa jadi korban, jangan membenci. Itu kesempatanmu untuk datang ke Tuhan, mendoakan orang yang membenci kamu. Datang kepada Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang menganiayamu. Ya Bapak Ibu ya, kalau engkau membenci orang, engkau dendam orang lain, saya beritahu ya, engkau sedang menyakiti dirimu sendiri lebih dari orang lain yang menyakitimu. Kalau engkau membenci, engkau dendam orang yang menyakitimu, engkau sedang menyakiti dirimu sendiri lebih dari orang itu menyakiti engkau. Saya mau semua jemaat di sini jadi orang yang lembut hati, Bapak Ibu ya. Lembut hati yang standar sorga. Bapak Ibu, hari Kamis kemarin kita merayakan kenaikan Yesus. Selama seminggu ini saya menghimbau, Bapak Ibu yang mau berpuasa, berpuasalah. Carilah Tuhan segila mungkin seperti yang kemarin kita bahas hari Kamis. Kejarlah Tuhan tidak seperti dulu-dulu. Next level dalam mencari Tuhan. Yang mau berpuasa selama 7 hari, please silakan. Yang mau berbahasa roh sepanjang hari selama 7 hari, silakan. Tuhan, aku mau berbahasa roh. Tuhan, aku mau berdoa senantiasa bangun tidur. Aku memanggil-manggil Engkau terus sampai malam selama 7 hari. Silakan dan lihat. Ada sesuatu yang terjadi bagi engkau. Ada sesuatu yang baru bagi engkau. Kejarlah api Roh Kudus dalam seminggu ini, Bapak Ibu. Ya. Sekarang bagaimana memiliki kelembutan hati standar sorga? Kalau standar dunia kan, wah kasar gitu ya. Misalkan ada menteri marah-marah kan ya, kayak ini gubernur Jawa Barat, siapa namanya? Ya kan, loh kok pemimpin kok kasar ngomong sama rakyatnya? Nah, karena dia sayang dengan rakyatnya. Ya, Bapak Ibu mau punya kelembutan hati sesuai standar sorga, mau nggak? Saya percaya kelembutan hati bukan terjadi karena keinginan kita. Bukan karena kita pernah mengalami kesukaran aniaya sekarang kita menjadi orang yang lembut hati. Bukan. Kelembutan hati standar sorga adalah produk dari Roh Kudus. Ulangi saya. Kerendahan hati, dan kelemahan hati lagi. Kelemah lembutan hati adalah produk Roh Kudus. Jadi bukan karena kita belajar tata krama, kita belajar kepribadian, belajar kepribadian. Itu hanya membuat kita berpura-pura menjadi orang yang baik, orang lembut, orang rendah hati. Di belakang tidak menjamin, Bapak Ibu. Iya enggak? Oh, kalau di depan orang tuh harus tangannya begini supaya kelihatan rendah hati, lemah lembut. Jalan harus begini. Wah, terus tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau tidak dipercikkan api Roh Kudus, itu hanya sandiwara. Ya. Misalkan saya di depan mimbar, haleluya, Bapak Ibu ayo kita lembutkan hati kita, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bisa saya ngomong gitu. Tapi hati saya jauh dari Tuhan. Karena saya hanya di bibir saja. Maka itu ada tertulis, umatku memuji dengan bibir tapi hatinya jauh daripada aku. Tuhan tahu loh. Tuhan tahu loh kalau kita pura-pura rendah hati, lemah lembut. Ya, Tuhan sangat tahu. Ini penipuan ini. Bohong ini. Sekarang kita baca di Galatia 5 ayat 22.
1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nextnya Pak, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu mau punya hati yang lemah lembut? Lemah lembut itu seperti Yesus itu loh, lemah lembut. Ya. Dia hanya membela, dia hanya mengasihi sesama, bahkan sampai mati. Dia rela mati bagi saya, bagi kita semuanya. Kalau misalkan sekarang ada orang bilang, wah, Yesus itu bukan Tuhan. Itu resiko dia untuk dicaci maki. Karena dia mengasihi kita. Dia mengosongkan dirinya, dia turun ke dalam dunia sebagai manusia. Yang padahal dia adalah firman Allah. Dia rela mengambil resiko itu. Saya percaya kalau Bapak Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus, kelemah lembutan itu adalah buah alami, keluar secara natural. Di Bapak Ibu ya, jadilah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya yang keluar itu buah-buah Roh Kudus. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan. Yang sakit dengar, dan dia pula menyucikan. Gak cukup sampai hanya sekedar itu, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, aku punya hari esok. Sebab yang punya hari esok angkat tangan. Yang punya hari esok. Yang gak punya hari esok gak usah angkat tangan. Ada hari esok. Amin, terjadi atas kami semua yang mengangkat tangan. Hidup. Ku tak gentar. Yang masih sering takut, ku tak gentar, karena aku tahu pasti ku tahu dia pegang masa depanku. Gang hari esok hidup jadi berarti sebab dia. Sambil angkat tangan, mari kita berbahasa roh bersama-sama yuk. Kira lama.